Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina abil qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita telah sampai pada pertemuan yang ke-11 ini, di mana pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai masalah murajihat, ya, masih dalam pembahasan murajihat, yang dimana masuk dalam pembahasan ta'arud adal adillah di Universitas eh, Online Jamiatul Mustafa. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya mengenai masalah murajihat, kita ketahui bahwa murajihat banyak, ya, yang bisa kita utarakan, dan kita sudah menyebutkan seluruhnya sampai murajihat yang kelima, yang dimana murajihat yang kelima adalah tarjih bi al mukhalafati al ammah. Yani saya sedikit mengulang bahwa murajihat ada murajihat bi al ahdath, yani yang diambil kabar yang terbaru. Ada murajihat bi al sifat, yakni mengambil dua riwayat yang saling ta'arud, di mana salah satunya adalah memiliki sifat perawi yang lebih bisa kita andalkan, yakni sifat perawi yang bisa kita andalkan. Tentunya ini berdasarkan nas, ya, riwayat. Yang ketiga adalah tarjih bi al syuhroh, yakni baik itu syuhrohnya di sini adalah syuhroh riwayah, yang ini menjadi yang bisa kita pegang. Begitu pula syuhra amaliyah dan juga fatwaiyah. Walaupun hal masalah syuhra fatwaiyah masih memiliki perdebatan di antara para ulama. Yang keempat adalah tarjih bi al muwafikatul kitab, atau muwafikatul kitab, bi muwafikatil kitab artinya yang sesuai dengan kandungan Al-Qur'an, di mana dua riwayat yang lebih sesuai dengan kandungan Al-Quran, maka itu yang diambil. Ya, di antara dua riwayat yang saling bertolak belakang. Tentunya dalam muwafaqatil kitab atau muwafaqatil kitab, itu pun setelah Alkitab, ini as-sunnah, yang sering digunakan oleh para ulama, yakni as-sunnah al-qat'iyah. Jadi yang sesuai dengan sunnah qat'iyah itu yang diambil, yang tidak sesuai itu tidak diambil. Yang kelima adalah tarjih al-mukhalafatil ammah. Yang sedikit kita akan mengulas tarjih bi mukhalafah al-ammah. Mukhalafah atau mukhalifah, ya. Eh, Dalam maksudnya mukhalafah, ya, yang istilahnya yang tidak sesuai dengan al-ammah. Yang tidak sesuai dengan al-ammah. Madhab daripada madhab selain daripada madhab Syiah. Di mana seperti sebelumnya kita pernah sebutkan bahwa ketika dua riwayat, yang dimana dua riwayat yang saling ta'arud, dan dua riwayat yang saling ta'arud ini kita mencari ketika salah satu riwayatnya dari sisi madmun atau isinya atau temanya itu bertolak belakang atau tidak sesuai mukhalafah dengan pendapat, baik itu riwayat atau pendapat atau fatwa daripada madhabul ammah, maka itu justru yang diambil. Dan yang muafikat, ya, muafikat atau muafakah dengan al-ammah itu kita jauhkan. Dan tentunya yang pernah kita bahas dalam masalah ini, mengapa bisa terjadi demikian? Artinya mengapa ada riwayat yang dimana ada hal yang sekiranya itu sesuai dengan madhabul ammah. Karena di zaman itu, di zaman para imam alaihimussalam, itu terjadi
ibaratnya terjadi kondisi kehidupan di zaman imam itu yang dimana menuntut mereka untuk melakukan takiyah, ya, karena madhabul amma pada saat itu dipegang oleh penguasa yang dimana ketika berbeda dengan penguasa maka akan menyebabkan hal yang tidak diinginkan yang akan menimpa kepada para imah alaihimussalam dan juga syiahnya. Tentunya di dalam banyak riwayat tentunya ya dalam masalah ini, dalam masalah mukhalafatul ammah kita bisa melihatnya seperti misalnya riwayat Makbulah Ibn Hanzalah, ya kan? Di sini dikatakan wawajadna ahadal khabarain muwafiqan, ya kan? Lil amma wal akhar mukhalifan lahum. Ini mukhalifan lil amma. Bi ayyi khabarin yu'khad qala ma khalafa al amma. Ini mukhalifatul lil amma. Ini mukhalifatul lil amma. Ketika mukhalifah atau tidak sesuai dengan amma, qala ma khalafal amma fa fihi ar-rasyad. Yani yang benar adalah yang tidak sesuai dengan justru madhab al-amma. Begitu pula di dalam riwayat yang lain dikatakan istilahnya di sini fa'ariduhuma ala akhbaril amma. Maka hadapkan kedua riwayat yang saling ta'arud tadi kepada riwayat amma. Fama wafaqa akhbarahum, dan di antara kedua riwayat yang sesuai dengan kabar mereka fadaruhu maka tinggalkan. Wa ma khalafa akhbarahum, dan yang tidak sesuai dengan kabar mereka fakhuduhu maka ambillah. Tentunya ini tidak terbatas dengan masalah kabar saja tetapi fatwa atau kebijakan ammah pada saat itu. Dan dalam pertemuan kita yang ke-11 ini adalah kita akan membahas mengenai masalah hukum keempat dari kaidah takhir dengan riwayat. Tentunya hukum ketiga kita sudah lalui ya dengan mengambil murajjihat. Ya. Dalam hukum keempat ini ketika murajjihat sebelumnya tidak dapat dijalankan dengan berbagai macam sebab dan dalil, maka sebagian ulama ya, dalam masalah ini berpendapat bahwa kaidah takhir inilah atau memilih ya, takhir ini adalah memilih di antara dua riwayat tersebut. Ya, dipilih. Dalam iftirad subuti sebelumnya, kita pernah bahas bahwa iftirad yang memberikan jalan terhadap pilihan dua riwayat yang saling bertolak belakang. Kita pernah bahas. Walaupun di sini belum kita temukan, ya, dalil itsbati atau dalil yang secara pasti membenarkan takhir tersebut secara kemungkinan, artinya secara dalam marhalah kemungkinan atau tidak mungkin yang dalam masalah iftirad atau tasawur ya itu bisa terjadi, mungkin terjadi, tetapi kita belum menemukan dalil isbati atau dalil untuk memastikan ya pengukuhan bahwa apa yang ada di dalam tasawur dhihni kita itu benar. Biasanya menggunakan riwayat ya dan dalil amarat biasanya. Dan dalam masalah ini sebagian ulama berpendapat ada riwayat yang bisa dijadikan sebagai dalil pada takhir ketika kita menemukan dua riwayat yang saling ta'arud, dan dua riwayat yang saling ta'arud tersebut tidak bisa dijalankan kaidah yang ketiga, ini kaidah murajjihat ya. Maka masuk dalam kaidah keempat, ya ini kaidah takhir.
Beberapa riwayat yang bisa kita gunakan, ya banyak kalau kita lihat di dalam kitab usul, riwayat-riwayat yang menunjukkan mengenai masalah takhir. Ada salah satu riwayat, yakni riwayat Suma'ah dari Imam Shadiq alaihissalam, yang mengatakan Imam Shadiq, yakni dalam riwayat Suma'ah tersebut, Suma'ah berkata, Sa'altuhu an rajulin, aku bertanya mengenai masalah seseorang, ikhtalafa alaihi rajulan, yang dimana pada saat itu apa istilahnya itu bertemu dua, ya dua orang laki-laki yang saling, atau dua orang dua pihak yang saling berbeda, yakni dia menemukan dua orang dari kalangan Ahlul Bait alaihimussalam yang berpendapat berbeda, ya, mengenai masalah sesuatu hukum. Ini rajulani min ahli dinihi. Ini dua orang, misalnya perawi atau seorang orang yang mutadayyin lah, orang yang beragama di dalam madzhab Ahlul Bait, yang dia memberikan suatu kebijakan atau hukum, ya kan, yang sampai kepada seseorang tersebut yang berbeda. Fi amrin, dalam sebuah urusan atau dalam sebuah hukum misalnya. Kilahuma yarwihi ahaduhuma ya'mur bi akhdihi. Yani kedua-dua orang mutadayin dalam mazhab ahlu tersebut, ya perawi itu tuh misalnya meriwayatkan yang sama, maudhu yang sama. Tetapi salah satunya menceritakan ya'mur bi akhdihi, salah satunya memerintahkan untuk mengambil atau mewajibkan perkara itu misalnya berdasarkan riwayat yang dia terima. Wal akharu yanhahu anhu, dan sebagian, yakni pihak kedua misalnya memerintahkan untuk istilahnya meninggalkan perkara tersebut, tentunya berdasarkan riwayat yang dia miliki. Kaifa yasna'u, bagaimana orang tersebut ketika menerima dua kabar dari orang mutadayyin, dari perawi orang-orang Syiah, dengan pada suatu tema yang sama tapi hukum yang berbeda. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang tersebut? Faqal, maka berkata Imam Shadiq alaihissalam, yurji'uhu hatta yalqa. Yani ditunda sampai dia bertemu siapa? Tentunya bertemu Imam alaihissalam. Man yukhbiruhu fahuwa fi sa'atin. Ya, dalam masalah ini bagi orang tersebut, yakni bagi orang yang menemukan dua kabar yang berbeda tersebut, maka dia dalam keluasan, ya, keluasan untuk istilahnya dalam masa fisaatin, keluasan untuk mengambil kebijakan, ya, dalam sebuah tafsir demikian. Hatta yalqahu, sampai dia bertemu Imam alaihissalam. Jadi ketika dua kabar yang dimana dalam masalah ini saling bertolak belakang, maka sebelum dia bertemu dengan imam, karena memang tempatnya misalnya tidak dekat dengan imam, maka dia bisa fisaatin, dalam sebagian tafsir yang kita maksud adalah dia bisa memilih, ya, sampai dia bertemu sang imam. Jadi dalilnya adalah kalimat fahuwa fisaatin hatta yalqah. Ya, ini ditafsirkan bermakna bahwa mukallaf itu bisa memilih atau memiliki pilihan di antara dua kabar yang saling ta'arud. Ini dalilnya bagi yang mengambil hadis ini sebagai dalil terhadap takhir atau pilihan. Sampai bertemu Imam alaihissalam. Ya, misalnya di sini sampai bertemu Imam alaihissalam. Dan dengan tafsiran ini, maka riwayat ini sebagai hujah untuk dalil takhir atau dalil pilihan.
sebagai hujah tentunya dalam masalah ini. Adapun mengenai masalah riwayat ini yang dinisbatkan kepada dalil pembenaran terhadap takhir atau pilihan, ada di kita temukan iskal yang Anda kalau merujuk di dalam usul fikih mudhafar, alam mudhafar itu menyebutkan permasalahan dalil ini atau iskalan dalil ini, kritikan terhadap dalil ini untuk mengisbatkan kaidah takhir. Iskalannya pertama adalah penafsiran kalimat bahwa fi sa'atin hatta yalqah, yakni ditafsirkan dengan takhir atau memilih sampai dia bertemu dengan imam alaihissalam, tentunya tidak tepat. Sebab mungkin saja ada kemungkinan yang lain yang bisa ditafsirkan dari kalimat fi sa'atin hatta yalqah. Ada kemungkinan ketika misalnya adanya kemungkinan batalah istidlal. Ketika ada kemungkinan dalil yang lain atau penafsiran yang lain, yang dimana penafsiran tersebut pun bukanlah sesuatu, atau misalnya minimal penafsiran itu setara kekuatannya dengan penafsiran yang ini. Ketika setara, maka kita tidak bisa memilih salah satunya. Kalau memilih salah satunya, apa istilahnya, tarji bila muraji atau bila murajah di sini, ya kan? Jadi dalam masalah ini ketika ada ihtimal, idza wujidal ihtimal batala istidlal. Ketika ditemukan ihtimal tersebut, maka ihtimal penafsiran yang berbagai macam, maka dalil atau istidlal terhadap pengukuhan atau memastikan bahwa riwayat ini sebagai dalil takhir itu jadi gugur. Contoh makna lain atau tafsiran lain yang mungkin bisa kita tafsirkan atau bisa kita ambil dari riwayat tersebut yang ditulis oleh Allamah Mudhafar dalam kitabnya, dikatakan begini. Jadi bisa saja mukallaf dalam kondisi demikian itu justru disuruh untuk tidak tergesa-gesa, yakni yurji'uhu, kan tidak tergesa-gesa di sini, ini menunda, untuk menemui imam alaihi salam. Jadi untuk menemui imam dia tidak tergesa-gesa, tidak boleh tergesa-gesa untuk menentukan sebuah hukum makna lain demikian. Bukan takhir. Dia bertemu dengan imam dengan tidak tergesa-gesa tentunya untuk mendapatkan jawaban. Karena berasal dari, misalnya dia berasal dari tempat jauh dari Madinah, tempat yang lain karena imam itu, Imam Ja'far pada saat itu misal di Madinah. Dia misalnya di tempat yang lain yang jauh, di Irak misalnya, atau di tempat yang lain. Dalam jangka atau jenjang waktu dari tempatnya ke tempat imam itu, penafsiran lain dikatakan bahwa dia jangan tergesa-gesa, jangan mengambil hukum. Bukan takhir. Kalau takhir berarti dia sudah mengambil hukum. Kalau ini jangan mengambil hukum. Artinya dia tidak tergesa-gesa. Dan tidak pula diwajibkan untuk tergesa-gesa menentukan sikap. Jadi takhir tadi dengan dua riwayat yang saling ta'arud. Jadi jangan kau mengambil sikap. Tapi cukup kau istilahnya apa istilahnya itu, tidak tergesa-gesa sampai tidak mengambil sikap sampai bertemu dengan imam. Dan dalam kondisi demikian, maka dia membiarkan apa yang terjadi dulu. Artinya dia melakukan apa yang sebelum dia mendapatkan dua riwayat yang saling bertolak belakang tadi. Ya kan? Artinya apa? Dia tidak mengambil apa-apa terhadap hukum tersebut misalnya. Sampai bertemu dengan imam alaihissalam. Artinya sebelum bertemu dengan dua hadis tersebut kan dia belum mengambil apa-apa, belum mengambil keputusan.
maka apa yang harus dilakukan olehnya adalah tidak mengambil keputusan. Salah satu keputusan adalah takhir. Maka dia tidak mengambil takhir. Dengan demikian, sikapnya adalah seperti sikap sebelumnya, sebelum bertemu dengan kedua riwayat yang saling ta'arud tadi. Makanya, dia tidak mengambil sikap sampai dia bertemu imam. Artinya ini penafsiran yang dimana dari sisi zahir atau lahir dari lahirnya atau dari sisi zahirnya riwayat ini, itu bisa kita terima juga. Karena ada kalimat yurji'uhu, artinya menutunda. Bahwa fi sa'atin hatta yalqah. Penafsiran fi sa'atin hatta yalqah dengan karinah yurji'uhu hatta yalqah itu menunjukkan bahwa dia janganlah mengambil keputusan. Dan kemungkinan ini pun bisa kita terima. Kemungkinan yang tadi fi sa'atin dengan tafsiran takhir itu pun bisa diterima. Tetapi kita tidak bisa dalam kedua hal tafsiran ini, mana yang lebih kuat. Kita tidak memiliki parameter mana yang lebih kuat. Ketika dua ihtimal tafsiran yang ada, maka batalah istidlal. Tidak bisa kita ambil salah satunya. Kecuali kalau kita memiliki dalil yang lebih menguatkan salah satu daripada kedua tafsiran tadi. Karina misalnya. Ketika tidak menemukan karina, maka dalam kondisi ihtimal, ketika ihtimal batalah al istidlal. Nah, dalil terhadap kemungkinan yang ditafsirkan ini, ya, itu dalil yang bisa menguatkan. Ini dalil yang kedua ini, artinya dalil yang bisa kita terima dengan tafsiran yang kedua ini. Itu salah satunya adalah, contoh adalah itlaq maqami. Itlaq maqami, misalnya ketika maula atau syari dalam kondisi ingin menjelaskan seluruh harapannya, keinginannya terhadap mukallaf. Itu itlaq maqami itu demikian. Misalnya. Nah, ketika dia dalam kondisi demikian, jadi ketika misalnya ada misalnya ada 10 perkara, ya. Tetapi dia cuma menyebutkan 9 perkara misal. Misal dengan itlaq maqami karena dia itu atau syari' tersebut dalam kondisi ingin menjelaskan seluruh apa yang dia harapkan, yang diinginkan terhadap mukallaf, maka ketika dia menyebutkan yang 9, ke-9, bagian yang ke-10-nya dia tidak sebutkan, maka itu menunjukkan dengan itlaq maqami, menunjukkan bahwa hanya sampai bagian yang ke-9 yang diinginkan dari pihak syari' mukaddas kepada mukallaf. Itu namanya itlaq maqami. Jadi ya bagian ke-10 tidak diperlukan. Itu maksudnya itlaq maqami karena dia fi maqamil bayan. Dalam kondisi ingin menjelaskan seluruh apa yang dia inginkan terhadap mukallaf. Artinya, jikalau pada kondisi demikian, ya, kondisi yang fima nahnu fi, artinya dalam pembahasan kita, ya, terdapat penentuan sikap secara khusus. Kalau misalnya dalam kondisi demikian, artinya dalam kondisi dia menemukan dua dalil yang saling bertolak belakang, ya kan? Kalau imam atau syarek dari sini ingin mengatakan kepada mukallaf tadi yang bertemu dua riwayat yang saling ta'arud tadi, ingin mengatakan kepada dia harus ada suatu tugas atau taklif yang khusus ketika bertemu dengan demikian, maka dia akan mengatakannya. Syari' akan mengatakan itu itlaq maqami. Ketika dia tidak mengatakannya apa taklifnya, itu dia hanya mengatakan anta fisiatin hatta yalqah. Dia hanya mengatakan demikian, tidak menyebutkan tugas yang spesifik terhadap apa yang harus dia lakukan, ini mukallaf. Artinya, tugas
ketika tugas bagi orang tersebut yang menemukan dua dalil yang saling bertolak tersebut dengan kaidah itlaq maqami dan tugas tersebut tidak disebutkan, dia hanya menyebutkan yurji'uhu, tunda sampai dia bertemu imam. Ketika tugas tersebut tidak disebutkan, maka tugas tersebut memang tidak diinginkan. Gitu. Jadi ketika tidak disebutkan, maka ini tidak diinginkan oleh syari terhadap siapa? Mukallaf tadi. Karena dengan karinah maqami. Syari dalam kondisi ingin menjelaskan ya, seluruh apa yang dia inginkan terhadap seseorang tersebut ketika dia bertemu dengan dua dalil yang saling bertolak belakang atau saling ta'arud. Tapi syari mengatakan yurji'uhu. Artinya jangan tergesa-gesa. Tunda sampai bertemu dengan imam. Ketika demikian berarti syari tidak menyebutkan tugas spesifik. Termasuk tugas itu adalah takhir. Takhir salah satu bagian daripada tugas taklif. Ya kan? Dia tidak sebutkan. Maka dalam masalah ini apa yang diinginkan oleh Imam alaihissalam kepada orang tersebut ketika bertemu dua riwayat yang saling bertolak belakang adalah jangan tergesa-gesa, jangan mengambil sikap. Itu dalam itlaq maqami. Jadi tidak ada tugas yang lain bagi mukallaf kecuali dia tidak tergesa-gesa, tidak mengambil sikap sampai dia bertemu dengan Imam alaihissalam. Maka kesimpulan akhir bahwa riwayat ini suma'ah di sini tidak bisa dijadikan dalil yang tepat karena adanya perbedaan tafsir yang dimana kedua tafsir tersebut tidak bisa kita pilih salah satunya dikarenakan tidak ada dalil yang lebih menguatkan kepada salah satunya karena kedua-duanya memiliki kemungkinan yang dalil yang mumpuni ya dalil yang cukup untuk dijadikan sebagai tafsiran, maka dalam masalah ini batal istidlal karena adanya ihtimalat atau kemungkinan yang ada pada saat itu sehingga ibaratnya istidlal terhadap istidlal secara isbatnya terhadap kaidah takhir dalam kaidah keempat ini dengan riwayat ini tidak bisa kita buktikan dan tidak bisa kita terima gitu. Jadi kaidah takhir memang untuk sampai level ini pelajaran usul ini itu tidak bisa kita terima. Oke. Sebagai tambahan ada beberapa hal yang istilahnya kaidah keempat sudah selesai ya. Lalu kita masuk ke dalam tambahan-tambahan keterangan mengenai masalah pengutamaan di antara murajjihat. Ya, pengutamaan di antara murajjihat. Ini adalah sebuah tambahan terhadap pembahasan sebelumnya. Murajjihat ya, hakikatnya kembali kepada 3 bentuk. Jadi murajjihat yang 5 itu sebenarnya kembali kepada 3 bentuk saja. Bentuk yang pertama adalah murajjih dikarenakan sudur. Artinya sudur itu keluar dari hadis atau riwayat dari lisan suci para maksumin alaihimussalam. Itu sudur. Yang kedua adalah murajjihat dikarenakan jihad al-sudur. Arah tema dari keluarnya hadis tersebut. Ini tema dari keluarnya hadis tersebut misalnya tema takiyah. Ini muraji yang kedua. Muraji yang ketiga adalah muraji dikarenakan isi kandungan ya daripada hadis atau riwayat yang dimaksud. 3 murajihat ini tentunya
yang akan kita pertimbangkan selanjutnya, mana yang harus kita dahulukan, mana yang harus kita akhirkan, gitu, dari 3 murojaah tersebut. Karena waktu sudah habis, insya Allah dalam pertemuan yang ke-12 kita akan membahas mengenai masalah murojaah tadi, ya, pengutamaan di antara murojaah ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan dan penjelasan lebih detail mengenai masalah pengutamaan di antara murojaah. Itu saja mungkin pembahasan dalam pertemuan yang ke-11 ini. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi at-thayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.